Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting. Selain kita menambah pengetahuan kita tentang firman, tapi firmanlah yang menjadi makanan bagi pertumbuhan rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang sungguh indah Tuhan beri bagi kami untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 106 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Siapakah orang yang berbahagia menurut ayat ini? Yaitu orang yang berpegang pada hukum. Itu berarti bahwa ketika saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya berpegang pada hukum dan melakukan hukum itu dalam hidup kita sehari-hari, maka kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita berpegang pada hukum. Berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, kita belajar pegang, kita belajar untuk menghidupinya, kita belajar untuk melaksanakannya dalam hidup saudara dan saya sehari-hari, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa kita berpegang pada hukum? Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya? Selain saudara dan saya disebut sebagai orang yang berbahagia. Setidaknya ada 3 hal yang saya jumpai dalam ayat ini sebagai akibat dari kita berpegang pada hukum, maka ada hal-hal penting yang saudara dan saya peroleh. Dalam ayat 5, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku melihat kebaikan. Di sini saya melihat bahwa hal yang pertama, tujuannya kita berpegang pada hukum supaya bisa melihat kebaikan Tuhan. Artinya bahwa kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan kepada orang-orang pilihannya yang sungguh-sungguh berpegang pada hukum dan menjalani hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya berpegang pada hukum-hukum Tuhan, saudara dan saya tidak hanya disebut sebagai orang yang berbahagia, tetapi kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus akan ada, terus nyata dan mewarnai kehidupan saudara dan saya, karena Tuhan adalah Tuhan yang mencintai hukum. Dia memberikan hukum-hukumnya bagi saudara dan saya supaya itu jadi rambu-rambu dalam kita menjalani hidup. Dan ketika saudara dan saya berpegang pada hukum, maka disitulah kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sebagai umat. Yang kedua, masih dalam ayat 5 bagian B, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Supaya aku bisa bersukacita. Seringkali kita tidak bisa bersukacita dalam menjalani hidup karena ada sesuatu yang menekan kita, ada yang membuat kita tidak bisa bersukacita karena kita melanggar hukum. Sehingga hidup kita gelisah, hidup kita khawatir dan cemas, sehingga kita tidak bisa bersukacita. Tapi saya percaya ketika kita berpegang pada hukum-hukum Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, disitulah kita akan melihat sukacita dalam menjalani hidup. Tidak ada suara hati yang mendakwa kita, tidak ada hati kita yang menegur kita.
Karena memang kita berpegang pada hukum dan menjalani hidup sesuai dengan hukum. Maka disitulah kita akan melihat ada sukacita yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi salah satu rahasia supaya kita bisa hidup bersukacita adalah mari kita berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Dan kita belajar terus melakukan, menjalani hidup berdasarkan hukum-hukum Tuhan. Maka disitulah kita akan mengalami sukacita yang tak terkatakan. Sukacita yang luar biasa karena tidak ada sesuatu yang mendakwa kita. Yang ketiga, apa gunanya kita berpegang pada hukum? Masih dalam ayat 5 bagian C. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Supaya aku bisa bermegah. Hal yang ketiga, maksudnya, manfaatnya kita berpegang pada hukum bukan hanya kebahagiaan bagi hidup saudara dan saya, tapi supaya kita bisa bermegah. Apa yang kita bisa megahkan dalam hidup ini? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kehidupan kita yang baik, kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang berpegang pada hukum dan menjalani hidup sesuai dengan hukum, disitulah kemegahan kita, disitulah kebanggaan kita. Jadi pemazmur berkata, supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Dan itu hanya bisa tercipta dan terjadi ketika kita berpegang pada hukum. Itulah betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Mari sebagai umat Tuhan kita menginventarisir, kita mempelajari hukum-hukum Tuhan, dan kita belajar bertekad untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bukan hanya kebahagiaan itu menjadi garansi dan jaminan bagi saudara dan saya, tetapi disitulah kita akan merasa bermegah. Disitulah kita bisa bermegah, disitulah kita bisa bangga. Karena kehidupan kita, cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan mestinya, tentunya hidup kita pasti berkenan kepada Tuhan ketika kita berpegang pada hukum-hukum Tuhan dan menjalani hidup ini sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tuhan tolong kami dan ajar kami supaya kami berpegang pada hukum Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Supaya kami bisa melihat kebaikan Tuhan. Supaya kami bisa bersuka cita dan supaya kami bisa bermegah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, rohani, kebaikan dan umur panjang Tuhan berikan. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.